Ada satu pertanyaan yang sebenarnya sering muncul, namun jarang berani diucapkan. Mengapa Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi? Dan mengapa harus beliau? Bukankah Allah Maha Kuasa untuk memilih siapa saja? Bukankah sebelum Muhammad ada, seluruh rencana Allah telah ditetapkan? Pertanyaan ini tidak salah, yang salah adalah jika kita menjawabnya dengan tidak hati-hati. Karena pada hakikat, Allah tidak membutuhkan alasan untuk memilih siapapun. Dan jika Allah mau, Dia bisa menjadikan siapa saja sebagai nabi terakhir. Namun Allah menampakkan hikmah, bukan karena Dia wajib menjelaskan, tetapi agar manusia bisa belajar dari pilihannya. Sejak awal, Allah tidak mengutus para nabi sekaligus. Manusia tumbuh bertahap, maka petunjuk pun turun bertahap. Setiap nabi membawa satu bagian, bukan untuk menyaingi yang lain, tetapi untuk menyiapkan manusia menuju satu risalah yang utuh. Hingga Allah berfirman, "Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian." Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini bukan sekadar penutup wahyu. Ia adalah penanda bahwa apa yang manusia butuhkan untuk hidup sebagai hamba telah diberikan. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa kesempurnaan itu diturunkan melalui Muhammad? Jawabannya bukan karena beliau yang paling berkuasa atau paling kaya, atau memiliki kerajaan terbesar. Justru sebaliknya, Muhammad tidak meninggalkan istana, tidak mewariskan takhta dan tidak menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Ini penting, karena risalah terakhir tidak boleh bergantung pada karisma, tidak boleh runtuh ketika pembawanya wafat, dan tidak boleh diwariskan sebagai kekuasaan manusia. Muhammad bukan dipilih karena kepribadiannya semata. Kepribadiannya adalah tanda bahwa beliau memang disiapkan. Allah memilih Muhammad bukan karena Muhammad hebat, tetapi Allah membentuk Muhammad untuk memikul amanah yang telah Allah tetapkan. Lalu Allah menegaskan, Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 40. Namun muncul kegelisahan lain, bagaimana jika zaman berubah? Bagaimana jika manusia menyimpang? Allah menjawabnya sendiri, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 9. Artinya, risalah terakhir ini tidak dititipkan sepenuhnya kepada manusia, tetapi dijaga langsung oleh Allah. Maka ditutupnya kenabian bukan berarti Allah berhenti membimbing, melainkan cara bimbingannya berubah. Bukan lagi dengan nabi baru, tetapi dengan amanah yang diwariskan. Sejak itu, tanggung jawab berpindah. Bukan lagi menunggu wahyu turun, tetapi memahami dan menjaga wahyu yang telah ada. Dan di titik ini, akal manusia berhenti dengan tenang. Bukan karena kita memahami seluruh rencana Allah, tetapi karena kita sadar. Pilihan Allah tidak selalu bisa dijangkau oleh nalar, namun selalu tepat pada tempatnya. Dan mungkin, itulah pelajaran terbesarnya, bahwa iman bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi tentang menerima bahwa Allah mengetahui segalanya.